Halo semuanya, hari ini kita bakalan ngobrol sama Reni. Hai semuanya, aku Reni. Aku alumni Semansa 1 Balenda, angkatan 49. Halo. Halo Reni. Oke, Hai. em, kita langsung aja kali ya ke pertanyaan yang pertama. Boleh dong Boleh? diceritain kalau misalnya kita balik lagi ke kelas 10, Hmm? kamu tuh tipe siswa yang seperti apa sih pada saat itu? Kalau kelas 10 ya, karena waktu SMP aku tuh gimana ya, lebih banyak dispennya dibanding sekolah. Jadi kayak terlalu banyak kegiatan di luar sekolah. Makanya waktu kelas 10 tuh seneng banget bisa punya temen ramean gitu, main kesana kesini. Terus pulang sekolah selalu kumpul, main dulu, kemana dulu gitu. Jadi kalau kelas 10 sih aku kayaknya lebih banyak kegiatannya tuh abis sekolah tuh main gitu. Jadi belum terlalu yang aduh fokus banget sama akademik gitu. Enggak, malah lebih banyak mainnya gitu. Lagi puasin apa masa-masa main karena kan waktu SMP aku nggak kayak gitu gitu. Kayak gitu sih. Kalau SMP kayak gimana? Karena SMP tuh kan kelas 7 sampai kelas 8 pertengahan kan Covid ya. Oh iya iya iya. Makanya eh nggak banyak main atau keluar rumah karena daring juga. Nah, waktu udah mulai luring tuh, semi luring, udah agak punya banyak teman, bergaul. Tapi makin kesini, aku kan masuk ekskul pramuka juga dari SMP. Terus diajakin, bukan diajakin sih, aku ikut kayak seleksi gitu buat lomba. Aku pikir kayak cuman awalnya aku tahu, oh habis lomba ya udah selesai gini ya kayak gitu. Tapi ternyata aku tuh baru ngeh setelah aku terima seleksi itu, kalau si lomba itu tuh jadi lomba tingkat gitu. Kalau aku juara satu di lomba tingkat yang pertama, otomatis aku lanjut ke tingkat yang kedua kayak gitu. Dan sampai itu dari kelas 8 sampai sampai lulus, sampai ini. Makanya kadang seminggu sekolah tuh masuk ke kelasnya mah cuman 3 hari, 2 hari, kayak gitu. Itu sih sebenarnya kalau emang udah mepet mau ke tanggal-tanggal kegiatannya. Kalau lagi masa pelatihan sih normal sekolah gitu. Cuman ya dibanding kelas 10, eh, kalau SMP tuh lebih banyak kegiatannya dibanding kelas 10. Makanya udah mulai apa ya? em, main atau banyak kegiatan lagi waktu SMA tuh main lebih banyak kegiatannya gitu dibanding ekskul kayak Oke. gitu. Berarti kelas 10 tuh kayak bersenang-senang aja gitu ya, main sama temen. Kebanyakannya kayak gitu. Kalau misalnya pas naik ke kelas 11? Kelas 11 sih semester 1 masih sama aja ya kayak gitu eh karena perpindahan kelas juga jadi punya teman-teman baru, beradaptasi lagi kayak gitu. Masih sering main, cuman nggak sesering itu karena kelas 11 semester 1 juga waktu itu didaringin lagi. Jadi sebenarnya mirip-mirip sih, cuman pas kelas 11 lebih mulai agak fokus juga sih ke akademik kayak gitu. Karena kelas 11 tuh renovasi kan ya, jadi Hmm. ambil daring. Oke. Gimana dengan perbedaannya pas kelas 12 nih? Aduh, kelas 12 tuh sebenarnya agak hektik ya menurut aku. Karena dari kelas 11 akhir tuh, aku kan masih aktif di Pramuka kebetulan. Terus kepilih juga jadi wakil Pradana, wakil ketua Pramuka. Makanya di kelas 11 akhir sampai kelas 12 tuh banyak kegiatan yang mau di luar sekolah atau di dalam sekolah tuh kita yang mengelola dan karena kita udah menjabat. Makanya lebih gak banyak main tapi mainnya tuh sama teman-teman pramuka misalkan sambil rapat kayak gitu mainnya tuh sambil bercanda-bercanda jadi kebanyakan waktunya tuh ya kalau nggak belajar buat kayak ya buat akademik kalau nggak pramuka udah dua itu aja paling kayak Oke. gitu. Berarti kalau kelas 10 lebih ke 10 lebih banyak mainnya, bersosialisasi gitu ya. Iya Kelas 11 benar-benar. juga tapi udah mulai fokus. Kelas 12 ke pramuka gitu lebih banyaknya. Oke. Berarti Reni di selama SMA itu ikut kegiatan apa aja? Kalau kegiatan sih pastinya pramuka ya, karena emang aku masuk ke Semansa kan pakai pramuka juga, jalur prestasi pramuka. Nah, emang kebetulan pembina aku tuh agak protektif. Jadi kayak nggak mau kalau anak yang masuk pakai pramuka tuh punya kegiatan lain.
Jadi teman aku juga sempat ada yang kayak gitu, aduh maaf ya. Terus kayak dia tuh kalau misalkan mau ikut kegiatan lain tuh harus bener-bener izin serius ke pembinanya kayak gitu. Nah aku kan nggak mau kayak bermasalah atau gimana lah dianggapnya gitu. Takut juga aku nggak bisa ngebagi waktu aku. Hanya ya aku pramuka aja gitu. Oke, Fokus di pramuka aja ngomongin sih. pramuka dulu, berarti awalnya SMP ya masuk pramuka. SMP. Apa yang yang jadi cerita awal akhirnya kayak jadi aku masuk pramuka gitu. Sebenarnya kalau dari awal masuk pramuka tuh kayak ngikut kakak sih. Jadi karena kakak dulu alumni juga kayak gitu terus juga, ih kamu ikut pramuka aja, cina biar nanti ke SMA-nya bisa pakai japres kalau kamu aktif. Oh iya sih bener gitu. Terus ngikut lah awalnya ikut pramuka lomba tingkat 1 yang antar regu di sekolah, lolos alhamdulillahnya. Terus lanjut ke lomba tingkat 2 itu mewakili sekolah SMP itu sekecamatan lolos juga. Tapi FYI aku lombanya kalau lomba tingkat tuh per regu nggak 4 orang gitu, jadi rame-ramean. Terus LT3 pernah ikut mewakili Kecamatan Baleendah di tingkat kabupaten. Lomba di mana ya itu tepatnya aku? Oh, Lanut, di Lanut apa sih di Margahayu ya? Margahayu bener. Nah, lomba tingkat 4 nih menurut aku udah agak berat soalnya kan kita tuh kalau lomba tingkat kayak gitu selalu camping ya, namanya juga pramuka gitu, bertahan hidup. Nah, waktu LT4 lumayan berat di Kiara Payung tuh di mana ya? Jatinangor kalau nggak salah. Itu tuh kita nginep 5 hari, enggak deh, 4 hari 3 malaman kalau nggak salah. Dan kegiatannya full. Kita juga dikasih HP sebenarnya, cuman lebih ke kayak nggak ada waktu gitu ya megang HP tuh. Banyak kegiatan di situ setiap hari. Dari biasanya kita korpe, kita yang masak, nyiapin makan, yang kayak gitu. Nah, di lomba tingkat 5 nih menurut aku salah satu pengalaman yang beneran gak bisa aku lupain. Ada sedihnya, ada serunya. Itu wah gila sih. Kalau LT5 mana jauh juga kan di Cibubur, di Buper Cibubur, dan itu tuh first time nggak sih, nggak first time, waktu LT4 juga pertama kali beneran ada kegiatan di hari tertentu, di hari keberapa ya? Itu kalau nggak salah kita butuh ada kegiatan namanya perjalanan atau pengembaraan. Itu tuh kayak kita nyelesain tugas-tugas gitu. Tapi kita sambil pindah-pindah tempat. Jadi dari misalkan dari tempat campnya di perkemahannya sampai kita naik turunin gunung gitu di LT4 itu. Kalau di LT5 sih sebenarnya sama, cuman nggak gunung, jadi lebih ke bumi perkemahannya tuh kayak ladang luas gitu, kayak tapi kayak di hutan, tapi cuman bukan gunung gitu. Cuman serunya tuh yang bikin aku keinget tuh waktu hari-hari akhir pernah kita kayak ada kegiatan gitu, itu kan se-Indonesia ya, nasional waktu LT5 tuh. Dibagi gitu per bupernya tuh ada yang waktu itu aku mewakili Jawa Barat, ada dari apa aja ya, Kalimantan Timur kalau nggak salah, Sulawesi Selatan, sama Sumatera Barat kalau nggak salah, pokoknya campur-campur gitu. Nah pernah kita sebis ke TMII, ada kegiatan ke TMII, kita karnaval di sana ke Keongmas kayak gitu. Jadi kita tuh pakai baju ada masing-masing, kayak pakai kebaya, ada yang coba ada yang sampai kayak pakai baju yang gede-gede banget, itu lucu-lucu banget. Cuman kayak itu mereka dari luar pulau itu apa sih, niat gitu bawa perlengkapan yang kayak gitu, nggak kebayang. Kita aja cuman dari Bandung ke Cibubur aja udah capek bawa barang-barang banyak gitu, apalagi ini. Kayak seru banget punya teman-teman baru, malah sampai sekarang masih berteman, masih aktif di sosmed kayak gitu. Dan yang bikin lucunya tuh LT5 itu waktu itu ada per orangnya tuh dikasih gelang gitu. Itu tuh di gelangnya tuh ada barcode-nya, dan kita tuh boleh scan dong. Nah itu ada di aplikasi, kita tuh udah berteman kayak gitu, follow-followan Ih, gitu. lucu banget.
kayaknya aku masih ada deh barangnya tapi aku lupa naro. Itu terlucu banget, kayak beneran cina siapa yang paling banyak followersnya. Nah itu tuh nanti pas hari akhirnya tuh ada kayak penghargaan gitu, orang yang terbanyak punya followers temenan kayak gitu. Seru banget pokoknya waktu SMP tuh. Berarti kayak Makanya ya jadi kayak gak terlalu fokus sama akademik gitu, makanya tapi alhamdulillahnya punya sertifikat itu bisa jadi penunjang buat ke SMA gitu, meskipun akademiknya nggak stabil gitu. Itu sih. seru ya, berarti kayak jadi punya banyak relasi se-Indonesia juga, terus kayak kegiatannya pasti itu apa ya, gak bisa dilupain banget sih itu pasti kegiatan kayak Terus gitu. itu salah satu yang paling aku selalu bahas kalau sama teman-teman gitu. Terus kalau pas lombanya itu ngapain aja sih, kayak kegiatannya tuh apa, dan lomba-lomba di pramuka tuh ada apa aja? Oh, kalau misalkan lomba, jadi di lomba tingkat, contoh di lomba tingkat 4 aja nih ya, kayak lombanya tuh nggak cuma satu sebenarnya. Ada waktu itu sekitar 20 sampai 30-an mata lomba, dan biasanya satu regu tuh kan 8 orang, termasuk ketua dan wakil. Nah, waktu itu aku sebagai anggota kebetulan. Nah, di 8 orang itu perharinya misalkan satu harinya tuh ada 5 sampai 8 mata lomba. Biasanya itu tuh per satu mata lombanya tuh ada yang cuma emang satu orang, gimana juknis atau ketentuan dari sananya, ada yang 2 orang, 3 orang. Jadi beda-beda. Tapi pastinya di satu hari itu tuh gak akan semuanya ikut turun, pasti ada 1 atau 2 orang yang maaf kayak korve, beres-beresin tenda, terus kayak nyiapin makan sarapan, makan siang, makan malam, kayak gitu pasti ada. Cuman salah satu yang aku ikutin mata lombanya tuh kayak waktu itu aku pernah ikut Hastakarya. Hastakarya tuh kayak kita membuat apa ya, barang tapi yang berguna buat di camping itu. Waktu itu tuh aku sama teman aku berdua sama adik kelas aku namanya Tiara. Dia itu ikut kita tuh bikin barangnya tuh kayak kita bikin vacuum cleaner pakai dinamo gitu, tapi terbuat dari kardus sama apa ya itu botol bekas itu. Jadi buat vacuum cleaner misalkan di tenda banyak kan, kalau camping suka banyak tanah ya yang masuk. Nah itu kita vakum dulu, dan alhamdulillahnya jadi pengumuman juaranya tuh per mata lomba. Nah siapa yang paling banyak juaranya itu nanti bakal juara satu kayak gitu. Nah Oh, kita waktu itu juara satu di Hastakarya itu. keren banget. Meskipun karena di situ tuh pastilah banyak ya ada cerita ini itunya, sempet kayak cekcok juga sebenarnya, enggak ini enggak kayak gini, ini kayak gini, tapi untungnya tuh juara. Si jurinya tuh suka ngelihatnya, meskipun menurut aku kayak ih kita ini ngechatnya kurang, biasanya kita ngechat kan kita gambar-gambarin gitu kayak ngechatnya kayak kurang jelek banget gitu. Nggak apa-apa lah, yang penting fungsinya katanya. Itu terus kegiatan apa lagi ya aku ikutin, kayak peta pita, apa nge pengembaraan kita catat, terus kita bikin adalah kayak di pramuka tuh kalau misalkan kita pengembaraan jalan gitu di kanan misalkan ada sekolah atau ada makam gitu, itu kita ada bentuk-bentuk, ada ininya khusus kayak logo-logonya khusus gitu. Nah itu ada termasuk penilaian juga. Terus ada lomba, oh ya di pramuka juga ada lomba e-sport tahu, Mobile Oh Legends ya. kayak gitu. Iya, karena aku emang suka main game, aku juga waktu itu ikut. Cuman sampai semifinal sih, pas semifinal kalah sama apa ya, dari daerah mana gitu lupa. Itu sempet ini sih, kegiatannya bener-bener banyak banget dan padat banget. Itu tuh awalnya dari sekolah, terus apakah lomba-lomba tahap-tahap berikutnya tuh kayak sama sekolah terus atas nama sekolah, atau kayak misalnya kalau udah tahap ini nanti atas namanya ini gitu? Ada tahapnya, jadi waktu lomba tingkat 1 tuh pergu, jadi antar kelompok di sekolah asal di Hmm.
melawan kelompok-kelompok ini. Nah, kelompok yang mana tuh yang menang bisa lanjut ke lomba tingkat 2. Lomba tingkat 2 tuh kita ngewakilin sekolah jadinya yang menang itu tuh. Hmm. Sekolah-sekolah lain juga jadinya kayak ngelawan kita di itu tuh tingkatnya kecamatan. Jadi per kecamatan yang di sekolah kita kayak Bale Endah tuh ada yang misalkan aku waktu itu ngewakilin SMP 1 Bale Endah. Nah, ada yang dari kayak yang pesantren Fitri Sani yang kayak gitu. Oh. Kayak gitu KP itu tuh ada waktu itu tuh. Terus eh, di LT2 kita menang mewakilin kecamatan, kita lanjut ke LT3 tingkat kabupaten. Nah, kita mewakilinnya kecamatan Bale Endah kayak gitu. Oh, iya iya iya. Di LT5 kita ngewakilin Jawa Barat. Tuh, tapi kayaknya soalnya waktu itu dari LT4 ke LT5 tuh cuman kita dikasih waktu istirahat cuma 1 hari. Bener-bener ya. Makanya itu kita tuh beres LT4 nih, kita pulang, besoknya istirahat, terus besoknya lagi kita harus training center. Itu jadi kayak latihan pemusatan gitu yang bener-bener kayak apa ya, gladi kayak gitu. Terus selama 1 minggu di Kuardanya di Cikutra. Nah, abis beres TC itu, kita packing-packing, besoknya kita langsung berangkat ke Cibubur langsung lomba gitu. Itu fisik sama mental sih itu ya. Ya, makanya waktu itu seru banget tapi kayak mentalnya juga fisiknya kurang gitu. Makanya kita belum ada rezekinya menang di LT5. Kita juara berapa ya? Pokoknya masih top 10 alhamdulillahnya dari 32 provinsi gitu. 32, 34 gitu lupa. Soalnya nggak semua provinsi ngirim waktu itu. Makanya alhamdulillah masih masuk top 10. Cuman uh, ngerasa nggak puas aja sama hasilnya karena nggak sebanding sama perjuangannya gitu, ngerasa agak sakit hati, agak sedih, nangis waktu pengumuman tuh. Pasti itu serunya di situ sih, kayak gitu. Kalau berarti ini ya kayak banyak ups and down-nya gitu ya. Pastinya. Eh, apa sih challenge yang paling bikin kamu struggling gitu? Atau tim kayak cekcok kah atau cedera kah? Kalau cedera sih, aduh maaf ya. Kalau cedera tuh sebenarnya nggak pernah alhamdulillahnya. Cuman paling kayak kecapean aja, terlalu banyak kegiatan, kurang istirahat gitu. Cuman yang bikin struggle tuh ya kadang karena kalau lagi capek gitu badannya suka cekcokan sama anggota masing-masing. Terus paling karena kegiatan tuh kan pramuka selalu bawa carrier kayak ini apa berat. Ya jadi kayak mungkin struggle karena badan aku kecil juga. Lalu kalau pramuka kan bawa carrier gede tuh, dan idealnya tuh kalau misalkan kayak berat badan aku 40 kilo itu tuh pasti maksimal apa ya, berat yang aku bawa tuh di carry tuh sampai 20 kilo, 15 kilo, 20 kilo. Jadi kayak itu kan nggak mungkin, kalau udah kegiatan kan pasti jalan bawa itu, bawa tongkat sambil nyanyi-nyanyi, yel-yel. Makanya itu sih yang bikin struggle-nya tuh gitu, kayak beban pundak dan emosi sih, harus kontrol emosi. Kadang suka dengan ada anggota yang ngomongnya agresif gitu, kitanya jadi ikut emosi karena lagi capek gitu aja. Berarti kayak ngelatih controlling ini ya, manajemen emosi juga ya kayak oke oke oke. Berarti banyak banget ya pramuka tuh kayak ngebentuk kamu dan ngajarin banyak hal, bukan cuman apa ya, kayak lebih dari cuman sekedar di dalam ruang kelas gitu ya. Udah mas. Kalau direfleksikan nih sama kamu, kira-kira apa sih yang paling kerasa gitu sama kamu kalau misalnya aku nggak ikut pramuka, aku nggak akan kayak gini deh kayaknya sekarang gitu. Kalau menurut aku sih dari cara kita mengatur waktu sih, beneran Hmm. itu menurut aku sekarang. Dulu ya pas masih covid tuh kan karena keenakan di rumah ya, jadi kalau apa-apa tuh bisa nanti, apa-apa ditunda-tunda dulu. Kalau di pramuka tuh kita benar-benar di apa ya, diasah buat
manajemen waktunya tuh bener-bener ini banget, gila banget. Aku sampai ke kalau misalkan telat dikit tuh udah kayak misalkan kita ada belajar latihan materi ini dalam waktu misalkan 15 menit. Kalau misalkan kita nggak fokus, kita nggak bisa ngebagi waktu sama tim tuh, udah kita ketinggalan aja gitu. Nggak akan ada pengulangan, apalagi di lomba ya. Kalau masih latihan masih bisa mungkin ya. Makanya cara kita ngebagi waktu buat itu tuh beneran apa ya se bagus itu gini. Sampai sekarang pun aku masih menerapkan itu. Misalnya aku ada kegiatan di hari ini jam segini dari beberapa jam sebelumnya tuh aku mengatur misalkan jam segini aku harus mandi, aku harus siap-siap, aku nyiapin ininya mungkin dari malam juga kalau bisa mah boleh gitu kalau misalkan sempat. Itu benar ngaruh banget. Makanya kayak dulu aku kalau SMP tuh aku sering telat jujur. Aku SMA alhamdulillah aku belum pernah telat sekalipun, karena kayak gitu aku mending datang paling pertama dibanding aku telat. Aku mending kayak gitu sekarang, Hmm, manajemen waktu sih. berarti ketepatan waktu sama ini ya, jadi kamu bisa manage. Ya sih, itu skill, soft skill yang penting banget. Even di pendikar pun jadi ini ya, jadi Itu benar, pendekar pun sebenarnya awalnya kayak nggak terbiasa ya karena di SMP nggak ada kegiatan kayak gitu. Cuman waktu di SMA tuh kalau misalkan pendikar waktu itu kan 6.30 ya kelas 10 mah. Nah, jam 6 tuh aku harus sudah berangkat pokoknya dari rumah. Karena kita jarak dari rumahku ke sekolah itu 15 sampai 20 menitan. Tapi kalau misalnya waktu kelas 12 ya yang jadi jam 6 tuh, itu ya. aku jam 5.45 tuh pokoknya harus sudah berangkat. Mau segimana hektik pun pokoknya harus berangkat biar nggak telat. Wow, keren sih. Berarti manajemen waktu ya sangat-sangat berpengaruh. Pengaruh banget itu. Berarti kesimpulan sampai sekarang berarti ya, dari pembicaraan kita, kelas 10 itu dari SMP ikut pramuka, kelas 10 lebih fokus ke bersosialisasi, kelas 11 juga, kelas 12 mulai Udah ini mulai. pramuka ya, dan akademik juga. Oke. Ya. Terus aku apa ya, tahu gitu ya, Reni itu katanya modeling. Nah, Aku iya sempat betul. dengar katanya SMP tuh pernah jadi model brand apa ya, Oppo. Oh ya, tuh sebenarnya aku udah ikut modeling tuh dari 2017 kalau nggak salah, dari SD pokoknya. Oh. Itu tuh sebenarnya iseng-iseng aja sih. Kakak aku kan emang aktif di bidang entertainment juga, makanya kayak deh kamu ikut aja deh lomba-lomba kayak gini, fashion show katanya. Kayak suka ikut lomba yang kecil-kecilan kayak di mall kayak gitu, fashion show yang kayak gitu doang sebenarnya. Cuman lumayan sering di situ, kayak waktu itu juga ikut Putra Putri Ramadan di mana ya, di Citylink gitu kalau nggak salah banyak. Nah, udah ke 2000 berapa ya pokoknya, sebelum covid gitu, sebelum covid itu ada tawaran bukan jadi brand ambassador sih, bukan sebenarnya, cuman kayak ada promosi jadi model, apa ya, promosiin model Oppo terbaru gitu. Nah, diambil itu ada, cuman photoshoot biasa. Cuman emang katanya disangkanya orang-orang itu jadi brand ambassador padahal bukan gitu. Cuman emang suka fashion show aja. Kalau semenjak masuk SMP sih sekarang sebenarnya udah jarang ya, karena banyak kegiatan juga di sekolah, makanya ke stop dulu. Waktu tahun lalu kalau nggak salah sempat ada terakhir tuh promosiin baju pengantin gitu di acara Batik Expo gitu, ada di Bandung. Itu emang khusus event apa ya, batik se-Indonesia gitu, batik asal dari mana kayak gitu. Nah waktu itu kita dapat aku kesempatan buat fashion show di situ pakai baju pengantin, ya dari pengantin Jawa kalau nggak salah, nggak tahu Sunda ya aku lupa. Pokoknya di situ itu justru terakhir aku modeling gitu, jadi kayak udah jarang sebenarnya itu.
Berarti dari SD tapi kesini-kesininya lebih fokus kegiatan lain gitu ya. Oke, sekarang mari kita ngobrolin universitas. Boleh. Oke, boleh dong diceritain proses dari awal gitu ya, menemukan sampai sekarang akhirnya ada di universitas yang sekarang, eh, ada di universitas yang sekarang dengan jurusan yang sekarang gitu. Sebenarnya dari SNBP tuh kayak awalnya aku kan emang pengen banget masuk Unpad kan. Terus aku coba daftar di SNBP tuh waktu itu pilihan satunya aku ke ilmu pemerintahan. Emang pengen juga sih ke situ. Terus pilihan keduanya waktu itu Unsika. Sebenarnya Unsika tuh disaranin sama BK-nya. Cuman aku tuh awalnya nggak mau ke situ, cuman nyoba dulu aja deh kayak gitu. Tapi ternyata emang belum rezekinya, jadi belum keterima di SNBP. Awalnya kayak sempat bingung juga sih, kayak ini ikut UTBK nggak ya gitu, tapi takut juga soalnya dari sebelum-sebelumnya aku kurang persiapan gitu. Makanya aku coba deh ikut. Waktu itu kebetulan emang lagi liburan anggaran, aku daftar UTBK di situ sambil ini apa mikirin iya aku harus ambil apa ya ini, ikut UTBK waktu itu. Terus ikut UTBK terus kurang persiapan cuma berapa ya, sebulan kurang lah. Makanya aku tuh kayak ngerasa nggak pede gitu gini waktu ujiannya. Ya aku takut deh pas pengumuman emang belum rezeki lagi kayak gagal di situ. Cuman sebenarnya ngelihat alhamdulillahnya nggak yang sekecil itu, nggak ada yang emang anjlok, bener-bener anjlok, hampir rata sih semuanya. Cuman emang karena mungkin uh, belum memenuhi apa ya standar di univ yang aku pilih. Nah kebetulan di TBK aku pilih empat lagi dan masih ketolak gitu. Terus aku tuh kepikiran tadinya nggak akan mandiri sih, aku tadinya kayak udahlah gap year aja, aku cari kerja atau isi waktu aku dengan kegiatan apa dulu gitu, kayak istirahat dulu sambil belajar buat TBK tahun depan. Tapi alhamdulillahnya ada rezeki buat daftar di Mandiri. Aku coba daftar ke 3 unit waktu itu. Yang pertama aku daftar ke Unpad, terus UNJ, sama terakhir Polban. Nah, sebenarnya banyak lika-likunya. Sebenarnya tadinya nggak akan daftar ke Unpad lagi karena kayak udah ditolak 2 kali, agak sedih ya gitu. Cuman coba dulu aja deh, kakakku siapa tahu rezekinya di Mandiri. Tapi aku coba lagi daftar di UNJ tuh awalnya aku nggak sempet kepikiran tuh ke UNJ. Tapi pas tahu ada dikabarin sama ketua pramuka, ini apa katanya cina ini UNJ ngebuka jalur khusus pramuka gitu, ada japresnya. Karena kan yang japres pramuka kayak gitu nggak banyak univ ya yang bisa yang ngebuka kayak gitu. Nah aku coba daftar, alhamdulillahnya lolos tahap 1 waktu itu. Tahap 2-nya aku harus kayak ada tesnya gitu kan. Tahap 1-nya portofolio tentang berkas-berkas kayak gitu. Terus tahap 2-nya aku ada tesnya secara langsung gitu di Jakarta. Aku kesana sendiri dari Bandung ke Jakarta. Terus aku nginepnya memang di adik saudara gitu di Jakarta Barat. Tapi ternyata aku kan tahu kalau UNJ itu ada di Jakarta Timur. Setelah di sana aku bawa peralatan pramuka, bawa tongkat pramuka dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur. Itu yang jaraknya 50 menitan lebih. Di sana tesnya alhamdulillahnya lancar. Terus ada tes wawancara juga lancar. Cuman emang lagi-lagi setelah hasilnya nggak lolos, mungkin bukan rezekinya juga di sana. Soalnya waktu di sana saingannya juga, yang pendaftar lainnya juga banyak, sampai 100 orang lebih, 100 orang lebih. Dan mungkin kuotanya sedikit, jadi itu.
Terus lanjut di Polban terakhir. Awalnya sebenarnya dari 3 univ yang aku lewat jalur mandiri itu aku paling pede sebenarnya ke UNJ karena ada tes secara langsung, mungkin penilaian aku bisa lebih tinggi gitu ya karena ada sertifikat kegiatan juga. Cuman ternyata emang karena belum rezekinya di UNJ, aku tuh awalnya udah pesimis kayak kayaknya Polban juga nggak akan keterima deh. Aku kayaknya bakal gap year tahun depan. Ternyata lolos, alhamdulillahnya. Cuman di uh, jurusan yang emang lintas jurusan sama yang aku pilih di univ-univ sebelum-sebelumnya kayak gitu. Alhamdulillahnya aku keterima di Polban jurusan D3 akuntansi. Awalnya kan aku sebelum-sebelumnya pilihnya kayak ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, yang kayak gitu. Ini tiba-tiba akuntansi gitu. Sebenarnya bukan nggak mau juga, cuman awalnya tuh udah kayak ngomong matematika lagi, nggak hitungan lagi. Tapi emang karena mungkin udah harus di situ, jadi ya aku ambil di situ gitu. Karena aku di Polban. Oke. Berarti mulai perkuliahannya nanti bulan apa? Oh, kalau Polban. Kalau nggak salah sih di Polban bulan depan Agustus kalau nggak salah. Hmm. Di pertengahan atau di akhir gitu, kayak gitu. Sekarang jadwalnya ngapain aja nih sambil nunggu untuk masuk kuliah? Nah, kalau gitu sih jadwal sebenarnya kayak jarang kegiatan, cuma kayak main kalau ada temen yang ngajak, kalau enggak ya di rumah bantu-bantu ibu masak yang kayak gitulah, kayak anak perempuan pada umumnya di rumah. Cuman biasanya kalau misalkan Sabtu atau Minggu weekend aku tuh biasanya ada nabeh kayak jadi tim upacara adat di nikahan gitu, ya lumayan lah buat nambah-nambah uang jajan gitu ya. Lumayan kalau sekali tampil kayak gitu kan 30 menit bisa dibayar 150 sampai 200 ribu per orangnya. Lumayan buat tambah-tambah uang di buat jajan gitu ya. Paling setiap ya Sabtu Minggu sih weekend kayak gitu. Reni juga nari ya? Mm-mm. Kalau nari itu ceritanya kayak gimana? Nari ya, dia memang basic dari awalnya bukan anak tari. Awalnya tuh eh kakak aku tuh kan emang nari juga. Cuman kakakku juga bukan yang anak yang jurusan tari dari awal kayak gitu nih, kayak SMK 10 yang anak-anak tari gitu enggak. Cuman kakakku sempet diajak sama guru waktu SMP buat acara ikut yang kayak gitu, cuma nggak mau buat nambah-nambah uang jajan katanya tuh lah, keterusan sampai sekarang terus kakak aku tuh bikin tim upacara adat sendiri gitu, jadi kakak aku yang ngebuat foundernya, terus kostum-kostumnya juga kakak aku beli sendiri, buat sendiri, yang jahit ibu juga kebetulan kayak gitu. Jadi mumpung ada peluangnya kita gunain gitu. Makanya aku kalau ikut-ikut acara kayak gitu sebenarnya di tim kakak sendiri. Jadi aku mulai tari juga ngajak kakak sendiri kayak gitu. Makanya nggak pernah ikut di tim lagi, cuman sempat ditawarin, cuman aku tuh karena belum terlalu belum terlalu berani lah gitu buat ikut di tim lain, makanya masih di tim kakak sendiri gitu. Wow, banyak banget ya berarti pengalaman dan kegiatan-kegiatan yang selama SMA ini Reni ikutin gitu ya. Mulai dari pramuka, terus modeling, tari, dan keren sih. Maksudnya pasti pengalamannya dari hal tersebut tuh banyak banget dan pasti berkesan banget gak sih itu? Pastinya Terakhir begitu. nih, Reni ada pesan gak yang mau disampaikan untuk audiens, bisa mungkin anak-anak semansa yang masih sekolah atau alumni atau siapapun itu? Eh, menurut aku sih pesannya jadi kayak kalau misalkan buat adik-adik kelas, kalau udah masuk kelas 12 nanti itu kurang-kurangin kegiatan yang emang
bukan mengganggu sih, lebih ke kayak yang kurang berdampak buat kedepannya kayak gitu. Menurut aku kurangin sih, terus fokusin belajar, naikin nilai gitu ya, fokus ke belajar. Kalau misalkan emang mau fokus ke kuliah, meskipun masuk eligible nanti, kan aku dari sebelumnya udah belajar UTBK, les juga boleh tuh lebih bagus, karena aku sendiri emang gak ikut les dari SD gitu. Makanya kayaknya buat orang yang nanti mau perjuangin univ kayak gitu, ya perbanyak belajar lagi lah, biar nggak nantinya hasil sebanding dengan perjuangannya. Kalau udah apa ya, udah ngalamin rasa gagal sekali dua kali itu kadang mentalnya suka drop banget ya, kadang kayak ya kayaknya akan lanjut, tapi pokoknya optimis dulu aja deh ke depannya. Mungkin emang karena kalau gagal tuh ya mungkin emang bukan jalannya di situ. Makanya aku juga sempet down, cuman aku percaya proses, jadi kayak nggak apa-apa, jalanin aja dulu, siapa tahu emang rezekinya bukan di sini, ada rezeki yang udah nunggu di depan kayak gitu. Kayak semangat terus, jangan pernah dulu menyerah, capek boleh tapi nyerah jangan gitu. Terima kasih banyak Reni. Terima kasih Wah, atas ceritanya. Terus aku banyak belajar, aku jadi lebih tahu tentang kegiatan pramuka dan dunia pramuka. Sangat-sangat senang bisa ngobrol sama Reni hari ini. Makasih banyak ya. iya, sama-sama, senang juga bisa ngobrol lagi setelah sekian lama kita nggak bertemu. Udah jadi alumni, senang banget. Makasih ya Reni. Ya, sama-sama. Bye-bye.